Apa yang membuat kita terlalai dari Tuhanmu, dari Allah Ta'ala, hingga kita ninggalin kewajiban, nunggangi yang haram, kemaksiatan, kelezatan duniawi, syahwat duniawi, nggak sebanding dengan kelezatan akhirat. Al-Habib Ali memberikan nasihat kepada kita lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu tahun 1326, sekarang tahun 44, 1400. Masya Allah, yakni ini 118 tahun yang lalu Al-Habib Ali ngasih nasihat kepada kita di malam 12. Di malam 12 Ramadan, seperti malam harinya kita ini. Bilang Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengumpamakan tuh nasihat. Itu nasihat kata Habib Ali itu ibaratnya orang tuh kalau nasihat tuh dilempar oleh kerikil. Tahu kan dilempar oleh kerikil untuk menyadarkan dia yang dimaksud dengan nasihat ini adalah kamu. Dikasih kerikil. Kasih kerikil aja sadar orang. Begitu. Itu zamannya beliau. Amma zamannya kita, hatta kita lempar batu bata gede nggak sadar. Bilang lah bukan buat aneh, ini omongan buat fulan. Ini omongan buat fulan, bukan buat saya. Kenapa? Ini karena syaitan udah berkuasa di otaknya, di hatinya, di nafsunya. Dikuasai oleh nafsu, oleh syaitan, oleh hawa, hubbud dunya, tamallakahum hubbul hudud wa syahwatun nufus, faqul ya rab afi minal fitan. Diperbudak ya, oleh cinta duniawi, syahwat, nafsu, hawa. Mudah-mudahan diselamatkan kita dari fitnah. Ini zaman sekarang tuh zaman Imamul Haddad. Masya Allah, aulia masih banyak, Masya Allah. Orang-orang soleh banyak, semua orang baik di zaman tersebut. Tapi zaman kita, kata Habib Ali, itu zamannya beliau 118 tahun yang lalu. Ini zaman orang pada berpaling dari kebaikan. Habib Ali belum lihat zamannya kita seperti apa nih zaman kita nih. Ya, milenium, zaman milenium di mana orang-orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah taala sadarkan hati kita dari kebekuan. Ini orang sekarang tuh hatinya beku, nggak tersentuh oleh nasihat. Hati yang beku dinasihatin nggak mempan. Dia ngegotong jenazah, dia pikul di atas pundaknya, itu jenazah, nggak ngambil pelajaran dari nasihat tersebut. Padahal dia yakin dia akan mati seperti yang digotong ini. Dia bakal dimasukkan dalam kubur seperti orang yang dimasukkan tersebut. Akan melakoni, menjalanin apa yang dijalanin oleh mayit di dalam kuburannya. Nah, persiapkan bekal kita untuk akhirat dengan amal soleh, jaga diri kita dari dosa. Sebab hari kiamat yang ngebuka catatan amal kita itu diri kita sendiri, kita yang ngebaca. Kita yang ngebuka, semuanya terdata, tengokan kita, lirikan kita, langkah kaki kita, gerak-gerik kita, ucapan kita, diamnya kita, semuanya ada datanya, ada catatan. Jangan kita terbuai oleh kelezatan duniawi hingga itu yang membuat kita terjeblos dalam maksiat atau meninggalkan kewajiban kita. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kita terlalai dari Tuhanmu, dari Allah Ta'ala, hingga kita ninggalin kewajiban, nunggangi yang haram, kemaksiatan, kelezatan duniawi, syahwat duniawi, nggak sebanding dengan kelezatan akhirat. Kelezatan dunia tapi ujung-ujungnya kematian, itu bukan lezat namanya. Sama kayak kambing dijejelin makanan terus disembelih. Begitu tuh kambing kalau tahu dia bakalan disembelih, dia nggak bakal menikmati itu makanan. Begitu juga kita semuanya tahu kita bakalan mati. Tapi kok kita masih enak-enakan aja, masih bisa tersenyum, masih bisa ketawa, masih bisa seolah-olah kita hidup selamanya di dunia ini. Ini di dunia tuh nggak ada orang yang hidup merasa enak dari segala sisi, nggak ada. Kalau kita merasa nyaman dari satu sisi, kita akan stres, akan susah dari sisi yang lain. Begitu. Nggak ada kenikmatan yang kita rasakan melainkan setelah melalui sekian kesusahan, sekian kesulitan, sekian stres. Baru setitik nikmat yang kita rasakan. Dan gak ada orang yang bisa menikmati dunia dengan peringkat yang tinggi kecuali orang yang zuhud di dunia. Dosa di zaman sekarang banyak. Mulai dari pagi hari manusia dia udah ngezalimin dirinya dengan perbuatan dosa. Mulutnya ya udah gentayangan. Ya mulutnya tuh mencaci, berghibah, namimah, bawa omongan yang gak berguna. Tangannya juga mengambil yang haram, haknya orang lain. Perut juga makan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mata ngelihat yang diharamkan oleh Allah.
Oh, sampai kapan kita ngebebanin diri kita dengan dosa, umur bertambah, kubur di depan mata. Kita dengar ayat Al-Quran, Allah ngasih peringatan, dibacakan tuh ayat di depan kita dengar ayat-ayat yang harusnya membangkitkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi hati kalau udah beku nggak bebekas, dikasih Al-Quran nggak mempan, kasih hadis nggak mempan. Kenapa? Sebab makannya kemasukan nama yang syubhat, bahkan kemasukan nama yang haram. Itu yang membuat anggota tubuh malas untuk beribadat, untuk beramal soleh. Bagaimana orang bisa mampu beribadat sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram? Nabi bilang yang makan makanan yang haram, anggota tubuhnya bakalan maksiat. Mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Tetapi yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya akan taat. Mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Ayo, siapa yang mau berusaha mencari solusi di dalam apa yang masuk ke dalam perutnya, jaga dari yang haram, dari hal-hal yang tidak baik, menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau udah dia jauhin yang haram, sedikit amalan bakal ngebekas banget. Mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya gampang. Jangan makan yang syubhat, jangan makan yang haram, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atib tu'matak tustajab da'watuk. Bagusin makannya kamu, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekun wari'an takun abadan nas. Jadilah engkau yang berhati-hati dari yang syubhat, apalagi yang haram. Niscaya engkau akan menjadi pakar di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat sejati, enggak perlu banyaknya puasa sunnah, sholat sunnah, tapi jaga diri dari yang haram. Ada pengabdian yang sejati. Kalau udah begitu diiringi dengan sedikit amal, khalas mencapai anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Tapi manusia mabuk dalam kebodohan, mabuk dalam cinta duniawi. Semua orang rata-rata seperti begitu. 11 hari kita lalui, puasa udah 11 hari. Ya, ini tarawih udah 12 kali kita tarawih. 12 malam kita lalui, hampir setengahnya Ramadan. Ya, apa yang kita dapat? Siapa yang tambah zuhud di dunia? Siapa yang tambah wara? Siapa yang tambah merasakan kelezatan amal? Siapa yang tambah takut kepada Allah Ta'ala? Siapa yang ketika dalam sujudnya berlinang air mata dalam kesendirian, ingat dosa-dosanya kepada Allah? Orang yang sial makin sial, tetapi kaum arifin mereka meraih keberuntungan besar di saat-saat, di momen-momen Ramadan yang semacam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sadarkan kita dari tidurnya kita, dan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amalan kita apa adanya insyaallah. Majelis ilmu kita hadir, majelis yang mulia kita hadir, tapi kita hendaknya pulang bawa manfaat. Kalau enggak, itu majelis bakal menjadi alat bukti yang memberatkan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Berkat jama' yahsulul jami'al qabul, mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.